Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai memelihara kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Ada poin apa ya yang ada pada materi kali ini? Ya, kali ini kita akan bahas mengenai bagian-bagian alat reproduksi manusia beserta fungsinya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan beserta alat reproduksinya masing-masing. Alat reproduksi berupa karunia Tuhan yang tidak boleh disalahgunakan. Alat reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Alat reproduksi laki-laki dapat dikelompokkan menjadi alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis adalah alat reproduksi laki-laki bagian luar yang juga berfungsi sebagai saluran pembuangan cairan sisa metabolisme tubuh. Sementara skrotum adalah kantong yang berfungsi untuk melindungi alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi laki-laki bagian dalam terdiri dari testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar kelamin. Testis sendiri adalah alat reproduksi laki-laki yang berbentuk oval dan berada di dalam skrotum. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma atau sel reproduksi laki-laki. Pengeluaran adalah saluran alat reproduksi yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Sementara itu, kelenjar kelamin adalah alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan perkembangan sperma. Seperti halnya pada laki-laki, alat reproduksi perempuan juga dapat dikelompokkan menjadi alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Alat reproduksi perempuan bagian luar disebut vulva. Vulva berfungsi untuk melindungi alat reproduksi bagian dalam dan menutupi tulang kemaluan. Alat reproduksi perempuan bagian dalam terdiri dari vagina, rahim atau uterus, saluran telur atau tuba falopi, dan indung telur atau ovarium. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara rahim dan alat kelamin bagian luar. Vagina juga berfungsi sebagai saluran lahir bayi. Rahim adalah kantong selaput di dalam perut perempuan yang berfungsi sebagai tempat perkembangan calon bayi. Saluran telur adalah saluran yang menghubungkan antara rahim dan indung telur. Saluran telur berfungsi untuk membawa sel telur ke dalam rahim. Sementara itu, indung telur adalah alat reproduksi perempuan berbentuk sel telur dan hormon kelamin perempuan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Selalu jaga kesehatan kalian dan semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.